Asoka yang Agung adalah penguasa kerajaan Maurya Gupta dari tahun 273 sampai dengan 232 sebelum Masehi. Asoka adalah salah satu raja terkuat di India. Ia adalah pemimpin pertama Bharata atau India kuno setelah Mahabharata yang menyatukan dan memerintah wilayah yang sangat luas, bahkan melampaui batas-batas wilayah kedaulatan India dewasa ini, meliputi Afghanistan, Bangladesh, dan di selatan sampai sejauh Misr hingga Persia. Peran Asoka bagi penyebaran agama Buddha begitu penting. Melalui dukungan Asoka, agama ini menyebar luas ke berbagai wilayah dunia. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia menempatkannya di urutan ke-53. Hart mengungkapkan bahwa hampir mustahil Buddha bisa menyebar dan berkembang menjadi salah satu agama di dunia tanpa peran Asoka. Asoka adalah putra dari Raja Bindusara Kerajaan Maurya dengan seorang selir bernama Subadrangi yang kemudian dikenal dengan nama Dharma. Ia memiliki seorang adik yang bernama Vitasoka. Nama Asoka dalam bahasa Sangsakerta berarti tanpa duka. Menurut catatan sejarah, Asoka dilahirkan pada tahun 304 sebelum Masehi saat kakeknya Chandragupta Maurya masih hidup. Ia pandai dan menguasai ilmu pengetahuan, berburu serta berperang. Hal ini membuatnya sangat disayangi oleh sang kakek Chandragupta Maurya, pendiri dinasti Maurya yang menguasai sebagian besar wilayah India, sekaligus pendiri imperium pertama dalam sejarah India. Pada masa remaja, Asoka tumbuh menjadi seorang prajurit tangguh yang sering memimpin pasukan kerajaan di medan pertempuran. Kemampuannya yang hebat dalam berperang membuat saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati dan khawatir kalau Asoka akan menjadi pewaris tahta. Merasa posisinya terancam, putra sulung Raja Bindusara yang bernama Pangeran Susima mengusulkan kepada ayahnya agar mengirim Asoka memadamkan pemberontakan di daerah Taksasila. Akhirnya Asoka berangkatlah ke Taksasila, di mana Pangeran Susima adalah gubernurnya. Taksasila adalah sebuah daerah yang bergejolak karena penduduknya adalah suku bangsa Yunani India yang suka berperang, dan juga karena pemerintahan Pangeran Susima yang kacau. Sesampainya di Taksasila, milisi dan penduduk menyambutnya dengan tangan terbuka tanpa pertumpahan darah. Asoka pun pulang membawa kemenangan yang membuat saudara-saudaranya semakin cemas. Berbagai fitnah dilakukan Susima untuk menghasut Raja Bindusara agar membenci Asoka. Raja Bindusara yang terhasut kemudian membuang Asoka keluar kerajaan. Asoka yang kecewa dengan keputusan ayahnya lantas pergi ke Kalingga dan menyembunyikan jati dirinya. Di sana ia bertemu dengan seorang nelayan wanita bernama Kaurwaki yang membuatnya jatuh cinta. Sejarah mencatat kelak Kaurwaki akan menjadi selir Asoka. 2 tahun kemudian, Raja Bindusara memanggil kembali Asoka ke istana dan mengirimnya untuk menumpas pemberontakan di Ujjain. Dalam pertempuran ini, Susima bersiasat membunuh Asoka. Sengitnya pertempuran membuat Asoka terluka parah. Untuk mengobati lukanya, para prajurit yang setia menyembunyikan keberadaannya dari mata-mata Susima. Selama sakit, Asoka dirawat oleh Devi, putri saudagar Widisa, seorang penganut Buddha yang kemudian menjadi istrinya. Setelah berhasil menaklukkan Ujjain, Asoka memboyong istrinya ke Pataliputra. Akan tetapi pernikahannya dengan seorang wanita penganut Buddha itu ditentang oleh ayahnya.
Ia pun diusir dari Pataliputra dan diangkat menjadi gubernur di Ujjain. Tahun berikutnya, Raja Bindusara meninggal. Penasehat pribadinya bersama sekelompok menteri mengangkat Asoka menjadi raja. Saudara-saudara Asoka yang tidak menyetujui keputusan itu mulai memberontak secara diam-diam. Konon, Asoka memenggal kepala semua kakak-kakaknya, termasuk Susima, dan membuangnya ke sebuah sumur. Pada tahun 273 sebelum Masehi, Asoka dinobatkan menjadi raja. Setelah naik tahta, ia mulai memperluas wilayah kekuasaannya dari perbatasan yang sekarang disebut Bangladesh dan Assam di India Timur sampai daerah-daerah di Iran dan Afghanistan di barat, sampai ujung Jazirah India di sebelah selatan. Salah seorang saudara Asoka yang memberontak melarikan diri ke Kalingga dan memimpin pemberontakan di sana. Asoka mengirim pasukan yang dipimpin salah seorang panglima perangnya. Namun pasukannya kalah dan melarikan diri berkat kecerdikan panglima perang Kalingga. Asoka sangat marah dan langsung memimpin sebuah pasukan terbesar yang belum pernah ada dalam sejarah India saat itu. Kalingga melawannya dengan sengit, tetapi mereka bukan tandingan pasukan perang Asoka yang sangat kuat. Seluruh wilayah Kalingga dijarah dan dihancurkan. Sekitar 100.000 prajurit Kalingga tewas, sedangkan prajurit Asoka yang tewas kurang lebih 10.000. Ribuan pria dan wanita penduduk Kalingga ditawan dan dibuang. Rupanya, pertempuran di Kalingga pada tahun 265 sampai dengan 263 sebelum Masehi itu menjadi titik balik bagi kehidupan Asoka. Satu hari setelah peperangan usai, Asoka menjelajah kota. Dalam perjalanan itu, ia melihat mayat-mayat korban perang bergelimpangan di tanah dan rumah-rumah terbakar. Hal itu membuatnya tersadar dan menyesal. Ribuan nyawa tak berdosa melayang akibat perang. Setelah kembali ke Pataliputra, Asoka dihantui rasa bersalah akibat peperangan yang terjadi di Kalingga. Tidak tahan melihat kekejaman suaminya, Devi memilih pergi meninggalkan Asoka. Sepeninggal istrinya, Asoka pergi dari istana dan mulai mengembara. Ia kemudian bertemu dengan dua orang Brahmana bernama Radaswami dan Manjusri yang membimbingnya belajar agama Buddha. Sejak memeluk ajaran Buddha, Asoka membangun ribuan candi atau stupa dan vihara sebagai tempat ibadah para pengikutnya. Selama sisa masa pemerintahannya, ia menganut kebijakan anti kekerasan, ahimsa, dan menjadi vegetarian. Penyembelihan dan penyiksaan terhadap hewan dilarang. Binatang dilindungi dengan undang-undang yang melarang perburuan untuk olahraga dan pengisian waktu luang, kecuali terbatas untuk maksud konsumsi. Asoka mendirikan rumah sakit dan pusat perlindungan binatang, mengurangi hukuman yang keras, membangun jalan, dan mempromosikan irigasi pertanian. Selepas wafatnya Siddhartha Gautama pada tahun 483 sebelum Masehi, penyebaran agama Buddha terbilang lambat. Sedikit sekali warga kerajaan Maurya yang menjadi pemeluknya. Asoka kemudian mengambil Buddha sebagai filosofi religiusnya. Ia menerapkan prinsip-prinsip dasar Dharma sebagai tindakan anti kekerasan, toleransi terhadap semua aliran agama dan segala pendapat, mematuhi orang tua, menghormati para Brahmana, guru-guru agama dan pendeta, baik hati terhadap kawan, perlakuan manusia terhadap para pembantu, dan murah hati terhadap semua orang. Asoka juga menaruh belas kasihan pada narapidana di penjara. Rakyatnya diperlakukan sama, apapun derajatnya, agama, haluan politik, ras, suku bangsa, dan kasta mereka. Masyarakat hidup dengan rukun dalam toleransi antara agama yang harmonis. Kerajaan-kerajaan di sekeliling wilayahnya
yang sebenarnya mudah ditaklukkan, ia jadikan sebagai sekutu yang terhormat. Maharaja Asoka memerintah selama 41 tahun. Di akhir masa hidupnya, Asoka memilih meninggalkan kekuasaannya demi menjadi biksu. Ia bersama Devi dan kedua anaknya, Mahinda dan Sangamita, mengembara sampai ke Mesir dan Yunani untuk menyebarkan ajaran Buddha. Asoka membawa Buddha ke Sri Lanka dan ke arah timur India yaitu Burma, lalu Asia Tenggara, termasuk Nusantara Indonesia, dan mencapai masa keemasan pada masa dinasti Sailendra yang ditandai dengan dibangunnya Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Ia wafat pada tahun 232 sebelum Masehi. Sepeninggalnya, keturunan dinasti Maurya masih berkuasa hingga 50 tahun kemudian.